When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, kali ini saya mau membahas tentang jadi gini sih, kalau zaman sekarang ini kan model berbelanja kan sudah berubah. Jadi kayak kemarin belanja online sudah pernah saya bahas. Nah, sekarang gaya orang berbelanja secara offline, maksudnya di toko itu juga berubah. Jadi yang dulunya orang bayar pakai uang cash, sekarang itu sudah berubah. Jadi kayak saya sendiri itu kalau kemana-mana itu jarang bawa uang cash. Jadi saya bisa pakai mobile banking, atau misalkan kalau saya belanja ke tempat-tempat makanan itu bisa bayar pakai ShopeePay, pakai Dana, terus pakai QRIS dan segala macam. Nah, apakah ini semua akan berdampak di toko kelontong seperti kita? Saya rasa sih iya. Karena apa? Kebiasaan berbelanja orang modern itu akan berubah. Salah satunya adalah model pembayarannya. Nah, jadi kemarin juga ada yang nawari saya. Jadi di toko itu kan ada agen BNI ya, di tempat saya di SRC Lia Minimarket itu. Mereka menawarkan QRIS gitu. Nah, QRIS itu apa ya? Sebenarnya model pembayaran yang bisa melalui apa saja. Bisa melalui ShopeePay, bisa melalui Dana, bisa melalui rekening bank dan segala macam, itu lebih mudah. Terus kalau di gede-gede itu kan ada yang ShopeePay, ada yang potongan 30% dan segala macam. Nah, itu pun sekarang sudah merambah ke toko modern atau toko kelontong seperti kita. Nah, apakah kita sebagai pemilik kelontong harus mengikuti hal tersebut? Saran saya sih iya. Jadi kita tidak akan membatasi orang mau belanja ke tempat kita hanya gara-gara model berbelanjanya, pembayarannya kita tidak mampu menerimanya gitu. Dulu sih orang yang susah hanya membayar melalui debit card di EDC, mesin EDC itu sudah hampir semua toko sudah ada sekarang EDC. Nah, sekarang semuanya eranya adalah cashless. Semua membayar menggunakan e-money. E-money itu ada Dana, ShopeePay, terus OVO, ada lagi itu GoPay. Nah, pembayaran itu sekarang sudah semakin marak sekali digunakan orang-orang, terutama orang-orang milenial ya istilahnya. Jadi mereka sudah malas gitu loh bawa uang cash dan segala macam, karena dengan bawa smartphone aja mereka sudah bisa melakukan apa aja yang mereka inginkan gitu loh. Nah, dengan ini harapan saya teman-teman juga bisa menyesuaikan diri gitu loh. Nah, cara penyesuaiannya seperti apa? Ya, kita siapkan sarana dan prasarana pembayaran cashless itu di toko kita. Ya, kita bisa kerjasama dengan bank yang bisa menyediakan jasa QRIS. Paling gampang sih sebenarnya QRIS, karena QRIS bisa mengakomodir semua pembayaran. Nah, kalau kita buka mobile banking misalkan ya, coba saya buka mobile banking saya ya, saya pakai BCA misalkan. Nah, di tampilan ini, di tampilan ini, nah di depan ini sudah langsung ada QRIS gitu loh. Jadi di hampir semua mobile banking itu langsung ada QRIS-nya. Jadi kita langsung bayar melalui mobile banking itu sudah bisa gitu. Jadi ya tinggal kita klik QRIS-nya, tinggal kita scan gitu loh.
Nah, semudah itu sebenarnya. Jadi ya tidak ada alasan lagi untuk kita istilahnya nggak mau beradaptasi dengan kondisi sekarang, karena mobile banking pun sekarang ada. Ini tadi BCA ya. Ya, akhirnya orang akan milih untuk belanja pakai ini ke depannya. Kalau toko kita tidak memfasilitasi itu, ya kita akan ketinggalan gitu. Males belanja di sana karena nggak bisa bayar pakai e-money gitu loh. Orang belum sempat ngambil uang di ATM, jadi nggak bawa cash, pengen belanjanya banyak, tapi karena kita nggak bisa memfasilitasi pembayaran model cashless, akhirnya mereka nggak jadi belanja kan eman-eman gitu. Jadi ya mending kita siapkan. Nah, sarana yang kedua, yang tadi kan kita harus daftar dulu ya, daftar QRIS di bank apapun itu sudah ada, harusnya sudah bisa memfasilitasi. Yang kedua adalah kalau kita tokonya sudah ada aplikasi kasir, sebenarnya aplikasi kasir itu sudah memfasilitasi pembayaran model e-money maupun kartu debit. Jadi ini saya contohkan bagaimana kalau saya kan pakai program Togo 4.0 ya. Nah, di program Togo 4.0 ini itu juga sudah bisa melayani pembayaran untuk e-money. Jadi maksudnya pembayarannya ya dibayar melalui apa gitu ya. Nanti coba kita. Oke, anggaplah ini adalah tampilan kasir saya ya. Terus saya mau belanja gitu, item ini masker scuba gitu ya. Terus untuk pembayarannya kan ada pilihan seperti ini. Nah, di pembayaran ini ada kita pakai tunai, pakai kredit, kartu debit, terus kartu kredit dan juga e-money. Nah, kalau kita sudah ngeset itu bisa pakai e-money, misalkan kita bayarnya pakai e-money gitu ya, 3.000. Nah, di sini produknya ada pilihannya, bisa pakai GoPay, OVO, atau misalkan nanti kita tambahi QRIS atau apa, itu bisa sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan seperti ini. Nah, hal seperti itu sudah difasilitasi oleh program toko yang kita miliki sebenarnya. Jadi ya nanti misalkan kita lihat laporannya, di laporan penjualannya, nah ini ada tulisannya laporan penjualan dengan e-money gitu. Atau nanti misalkan kalau debit di sini juga ada pembayaran. Jadi laporannya akan terpisah antara laporan kita dan hasilnya seperti ini. Nah, ada pembayaran OVO sebanyak 3.000. Nah, itu. Jadi laporannya sudah enak sekali, sudah ada keluar laporannya. Jadi ini tidak akan tercampur dengan laporan yang tunai. Jadi kita bisa nge-trace bahwa nanti kalau pas belanja yang tadi kalau pakai OVO itu sudah masuk ke laporan penjualan pakai e-money gitu. Jadi kita akan dipermudah sekali dengan cara seperti itu. Nah, hal ini apakah membuat kita agak repot? Enggak sebenarnya. Kan kalau yang pembayaran pakai OVO itu juga sudah bisa dimasukkan ke rekening kita, atau nanti kita bisa gunakan belanja lagi di sesama tempat yang punya pembayaran model macam itu. Intinya sekarang adalah zaman sudah berubah. Jadi ya toko-toko kelontong seperti kita harus menyesuaikan diri. Kalau emang budayanya belanja online, ya kita jualan online. Kalau budayanya pembayaran melalui cashless atau e-money, ya kita harus menyediakan sarana dan prasarannya. Itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu beradaptasi agar toko kita menjadi toko yang up to date. Salam.